Qala al-Habib Utsman Batawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Maka apabila halaman 11 di tengah-tengah di pinggir maka apabila telah dipaham dengan baik akan sekalian 7 perkara ini yang di atas masalah tambihun itu kan ada 7 semalam. Amun bujur-bujur dipaham jasidin maka diketahuilah, maksudnya disimpulkan dengan yang demikian itu akan salahnya seseorang yang berkata ketika ia membagi akan sifat istighna iftikhar dengan katanya. Nah, ini masalahnya dari mulai tulisan maka tuh sampai kena terus ke bawah sampai yang ada. Nah, berapa tuh? Sekitar 10 baris ke bawah. Dari mulai maka sampai ke bawah. Harus itu bahasa Arab jaiz. Inian sudah kada cocok lagi memaknakan, maka yang pasnya itu boleh. Arti jaiz secara istilah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, artinya terserah Allah. Nah, lalu harus atau boleh. Nah, itu kalaunya jaiz menurut ilmu tauhid. Karena ada juga jaiz atau harus menurut ilmu fikih, mubah. Nah, sedangkan di sini yang dibahas itu harus menurut ilmu tauhid. Nah, jadi seandainya kita kada lagi menggunakan dengan makna harus terhadap kalimat jaiz itu, ada perlu lagi dibahas yang ini. Tapi kalau kita masih menggunakan kata-kata harus dalam mengartikan makna jaiz, nah maka perlu yang di bawah ini kita baca supaya jangan salah paham dengan menggunakan kata-kata harus. Jadi jasidin hati-hati berucap dengan menggunakan kata-kata harus. Dengan katanya, ini contoh kata-kata menggunakan kalimat harus dengan cara yang salah. Masuk harus pula 5 perkara. Nah, salah nih jadi kalimat kayak itu. Ini contoh kata-kata berucap, artinya harus, kamu harus mengerjakan 5 perkara ini. Misal, atau masuk juga 5 perkara. Misalnya dalam perkara istighna iftikhar. Misal nih kalimatnya tuh nah lalu nih bisa jadi membingungkan, sedangkan harus tuh 1 juga, itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, kenapa jadi ada 5? Nah, lalu kan bisa salah paham, padahal kalimatnya di sini maksudnya harus, bukan harus yang dimaksud jaiz, tapi harus yang bahasa kita. Nyawalah memasukkan ini dalam bab ini 5, harus kamu masukkan 5. Nah, jadi dikira kena harus yang jaiz nih tuh. Nah, padahal kada, itu maksudnya. Jadi kalau kita melihat seadanya, masuk kategori harus pula yaitu 5 perkara. Seakan-akan harus itu 5 perkara, padahal harus itu 1 aja. Jasidin. Nah, itu kan membahas kata-kata aja nih, supaya jangan sampai ujar orang ini gagal paham dari segi lafaz. Maka adalah kesalahan yang amat besar, merusak aqaidul iman jasidin. Sebab bahwasanya yang harus itu pada Allah Ta'ala yaitulah 1 juga. Nah, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, itu sudah semalam pembahasan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kadanya 5 pang harus nintoh 1 aja. Cuma kadangkala kita menggunakan kalimat harus tuh disertakan dengan bilangan yang lain. Nah, misalnya kamu harus memperbaiki 5 macam. Nah, kamu
ini masuk dalam makna harus yang 5 aja misalnya. Nah lalu harus maka 1 maka 5. Nah itu maksudnya. Jadi salah pengertian dalam menggunakan kata-kata harus dalam ilmu tauhid ini, hati-hati. Sebab harus ini bisa bermakna jaiz. Nah itu. Maka jika harus bermakna jaiz itu 1 aja, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Maka yang lainnya tiada jasidin, artinya yang jaiz itu 1 aja, kadang mun 5. Nah itu. Dan juga tiada sah dikata dengan menggunakan kata harus baginya, harus baginya, atau harus i'tiqadnya, atau harus bagi mu'taqadnya. Itu mu'taqad. Nah, kalimat kata-kata harus ini luput benar jasidin. Kamu harus baginya. Nah, jadi baginya di sini kembali kepada Allah. Harus baginya, bagi Allah bersifat wujud. Menggunakan kata-kata harus bisa salah paham tuh, kada boleh. Harusnya wajib bagi Allah bersifat wujud, jangan digunakan kalimat harus. Kita kan menggunakan kalimat harus ini dalam konteks ngoyong-ngoyah ini, lalu salah paham. Sebab bila diartikan harus baginya Allah bersifat wujud misalnya, itu baginya Allah bersifat wujud. Harus berarti kita jangan-jangan boleh bersifat wujud, boleh kada. Nah, maka jangan menggunakan sifat yang ditujukan kepada Allah dengan kata-kata harus, tapi wajib Allah bersifat wujud, wajib Allah bersifat. Nah, wajib ini wajib akli, lain wajib syar'i. Nah, paham sudah kita yang akli syar'i itu di awal-awal pelajaran bahari. Nah, kalau kita padahkan wajib baginya Allah bersifat wujud itu betul. Kalau harus bagi Allah bersifat wujud, nah itu bisa salah. Karena jangan-jangan harus itu mengarah kepada pemahaman jaiz, boleh wujud, boleh kada. Nah, itu. Lalu pula atau harus etikatnya, kada boleh juga. Harus etikat kita bahwa Allah itu 1 misalnya. Itu kada boleh juga itu. Jangan harus, tapi wajib. Wajibnya ini wajib akli. Nah, amun dipadahkan harus etikatnya, berarti jangan-jangan boleh etikat itu, boleh kada. Nah, itu. Atau harus bagi mu'taqadnya pulang. Harus bagi mu'taqadnya yang diitikadkan. Apa yang diitikadkan? Macam-macam Nah, kada boleh menggunakan makna harus, tapi wajib bagi mu'taqadnya yang diitikadkan. Atau harus masuknya pada istighna'ihi ta'ala, kada boleh juga menggunakan kalimat harus. Istighna itu kan 28. Di antaranya wujud, kidam, baqa. Lalu kita katakan wujud, kidam, baqa itu harus masuk kepada istighna. Jangan. Karena pemahamannya bisa boleh masuk, boleh kada. Lalu kayak apa yang bujur? Lazim atau wajib masuknya kepada istighna'ihi ta'ala. Nah, itu kalimatnya tuh. Adapun artinya bila kita nih membaca kitab-kitab kuning, apalagi urusan-urusan dalam ilmu kalam, itu kadang kita menemukan kalimat wa salasatun minal jaizat. Nah, itu di garis bawahi. Ada kalimat kadang-kala wa salasatun minal jaizat. 3 perkara yang termasuk jaiz. Nah, jangan salah sangka aja sini dengan kalimat itu. Jangan dianggap jaizat ini yang bermakna 3 ini seolah-olah mengaburkan jaiz yang satu-satunya bagi Allah. Jangan dipadahkan bahwa Allah bersifat jaiz itu 3, tetap 1 juga. Nah, jadi bila ada kalimat salah satu minal jaizat, 3 dari perkara yang harus, bukan harus yang jaiz sifat Allah yang ke-21, tapi maksud salah satu minal jaizat yakni minal mumkinat. Nah, jadi al jaizat kan tuh jama' muannas salim tuh. Al jaizat bermakna banyak, beberapa keharusan. Nah, berarti harus itu sifat Allah, berarti banyaklah sifat Allah yang harus tuh, ada 1 aja yang ke-21 jaiz. Tapi kenapa jaizat tuh jamak? Nah, maksud jaizat tafsirnya minal mumkinat. Jadi lebih patut dikatakan wa salasatun minal mumkinat. Nah, kayak itu bila kita bertamu, mau cangkalkan membaca kitab kuning misalnya, ada kalimat wa salasatun minal jaizat ai minal mumkinat, itu maksudnya. Apa itu 3 dari perkara yang mungkin? Banyak
bukan hanya 3 perkara yang mungkin tuh, mungkin sugih, mungkin kada, mungkin sihat, mungkin kada, mungkin selamat, mungkin kada. Itu kan minal mungkinat darahnya, mungkin ada, mungkin kada ada, mungkin bergerak, mungkin berdiam. Nah, itu perkara yang mungkinat. Maka bukan daripada yang harus adanya jasidin. Jadi yang bila ada kalimat minal jaizat bukan berarti itu makna banyak dari makna harus yang pengertian sifat Allah yang ke-21. Nah, maka bukan daripada makna yang harus atau yang jaiz, yaitu sifat yang ke-21 adanya jasidin. Nah, tanbihun, paham itulah itu membahas kata-kata harus saja. Tanbih pulang berikutnya. Lagi tiada harus, tiada boleh maksudnya. Tiada harus pula bahwa dikata. Jangan sampai kita berucap nangka ini nah kata-katanya. Qudrat, iradat, sifat ibtiqar. Nah, kemarin ibtiqar itu kan 20 berapa? 22 ya kalau. Di antaranya ada qudrat iradat. Jadi qudrat iradat kategori dalil bagi Allah itu diibtiqar, dihajati. Nah, kata-katanya kayak ini kita ringkas, qudrat iradat itu sifat ibtikar. Nah, salah di sini. Karena qudrat dan iradat itu sifat Allah, bukan sifat ibtikar. Karena sifat ibtikar itu sifat yang dihajati. Nah, salah nangka itu. Yang bujurnya nangka ini kata-katanya di sini. Melainkan yang sah, yang bujurnya dikata bahwa kudrat iradat itu sifat Tuhan. Nah, sifat Allah yang melazimkan, artinya yang menghasilkan ibtiqar bagi lainnya. Arti ibtiqar itu bahajat bagi lainnya kepadanya, kepada Allah. Nah, jangan sampai ini bertakun kudrat iradat ibtiqarkah masuk kategorinya istiqnakah? Oh, sifat ibtiqar aja pian. Nah, salah kata-kata. Sifat Allah yang masuk kategori dalil ibtiqarnya. Nah, itu maksudnya. Ini kata-kata aja Bang, itulah. Demikian pula dikata pada lain sifat juga adanya. Sebab tauhid ini kada kawa sembarangan kata-kata. Harus berhati-hati. Nah, kayak kita serahkan kepada Allah yang di atas. Jangan kata-kata itu berbahaya tuh. Allah ada di atas. Allah ada bertempat. Bila kata-kata itu bila sembarangan itu merusak etikat. Hati-hati, apalagi kanak-kanaknya kada paham mana. Oh, di atas kan lu menyinggung kayak kanak-kanak atas ya. Mana aja. Nah, ya kan? Jadi hati-hati nih tuh. Ini perkara-perkara yang kita perlu hati-hati dengan kata-kata. Selesai sudah. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul salawatullah alaihim wasalamuhum. Nah, wasalamuhu. Adapun yang wajib bagi sekalian Rasul, termasuk Nabi, termasuk para Rasul, seluruhnya itu maka yaitu 4 perkara. Nah, 4 perkara ini wajib. Maksud wajib di sini wajib akli, lah wajib secara akal. Kada mau kadada aja kita. 4 perkara ini kada mau kadada pada diri Nabi dan Rasul. Kada mau kadada. Misalnya kadada, kada menerima akal kita. Itu yang disebut wajib. Wajib pada akal. Nah, wajib bagi sekalian para nabi, para rasul berisi sifat yang 4 ini. 4 perkara yang tersebut di bawah ini, dan juga yang mustahil pada mereka itu, yaitu lawanannya yang 4. Cukup hafal yang 4, otomatis hafal lawanannya yang 4. Nah, pertama para nabi, para rasul, anggap kita sebut satu aja Nabi Muhammad ya kalau. Nah, sebab nabi akhir zaman, menghulu nabi disebut Nabi Muhammad, itu sudah disebut seluruh nabi dan rasul seluruhnya atau 4 bertaan berbuat di situ sudah. Nah, maka nabi kita Muhammad. Nah, itu wajib sidin itu, maksud wajib di sini kada kawa kada. Mustahil. Wajib sidin itu bersifat sidik. Artinya benar. Maka mustahil kidib, artinya dusta. Nah, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk para nabi yang seluruhnya bertaan mustahil bersifat dusta, tapi wajib bersifat benar. Atau bahasa istilah orang yang sebagian menyebut jujur. Nah, maksudnya benar aja kita. Lalu oleh ulama tauhid
menjelaskan benarnya di pintangan mana. Nabi kita tuh benarnya di pintangan mana, di wilayah apa aja benarnya. 2 wilayah. Nabi kita Muhammad itu dan para nabi yang lainnya benarnya pada 2 wilayah. Wilayah pertama, benar nabi kita utusan Allah. Nah, siddiq nabi kita itu sebagai utusan Allah. Satu dulu. Kalau lupa kita bertakun benar aja, benar apanya yang benar? Oh, benar sebagai Rasul Allah. Satu. Yang kedua, benar yang disampaikan Siddin itu baik ucapan, baik perbuatan, baik pembenaran takririyah nih, seluruhnya itu dari Allah. Nah, jadi benar apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, apa yang dibenarkan oleh Nabi, yang ditakririyah Nabi nih. Ya, hadis kan terbagi 3. Ada ucapan, ada perbuatan. Hadis juga tuh ada Nabi berucap kada berdiam kada, cuma sini kada melarang diam, dia melihat. Misal nang kaya sunnah qabli, sunnah wudu itu kan yang pamulaan menggawi lain Nabi. Itu Sayyidina Bilal yang menggawi sunnah wudu, yang 2 rakaat sunnah wudu tuh pamulaan menggawi Bilal bin Rabah. Nah, mbah bentung wudu nih. Lalu si Bilal tadi nih sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat wudu nih. Nah, Nabi bertakun. Ya Nabi sambil nyawa sembahyang napa Bilal? Ulun sembahyang ba'diyah wudu. Sembahyang imbah wudu. Dan Nabi bujur nih tuh. Berdiam Nabi, malah Nabi suka. Lalu jadi syariat. Nah, Nabi kada berucap, kada melajarakan, dan Nabi kada memperbuat asalnya. Cuma membenarkan kejadian itu. Itu pun hadis juga. Nah, maka bila sudah hadis, benarlah hadis tersebut. Benar apanya? Benar dari Allah. Nah, jadi seluruh yang Nabi sampaikan, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik berupa pembenaran tadi, minallah, dari Allah. Nah, itu yang disebut siddiq ngarannya. Jadi pertama, siddiq, benar Nabi itu sebagai Rasul Allah. Yang kedua, Nabi itu benar, siddiq, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dibenarkan oleh Nabi tadi memang benar-benar dari Allah. Nah, kadada Nabi itu bertingkah laku, berucap sesuatu apapun yang dari nafsu sidin, kadada. Jadi 24 jam Nabi dari bangun guring terus begawi, berbuat, bergerak, berdiam sampai guring pulang, seluruhnya tadi minallah, menjelaskan Al-Quran. Nah, menjelaskan Al-Quran. Jadi yang paling ahli masalah tafsir Quran itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, setelah itu para sahabat, karena penjelasan dari Nabi yang menyaksikan langsung adalah para sahabat. Nah, itu. Nah, maka wajib kita beriktikad bahwa Nabi itu benar-benar utusan Allah yang disebut siddiq. Yang kedua, wajib kita beriktikad bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi, baik ucapan, perbuatan maupun pembenaran, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 wilayah itulah yang disebut benar-benarnya. Kalau kita beranggapan ada yang diucapkan Nabi yang salah, yang kada dari Allah taala, yang dari nafsu sidin, murtad. Sebab ini hukumnya wajib. Nah, kalau kita ada beranggapan ada yang digawi Nabi yang sifatnya haram, murtad. Sebab perbuatan para Nabi, para Rasul, terutama Nabi kita Muhammad ini nah, itu seluruhnya tadi wajib, sunnah, wajib, sunnah. Yang makruh aja kadada, walaupun dalam sejarah ada yang makruh, tapi makruh ini bukan sidin menggawi sengaja makruh, kada. Tapi dalam istilah fikih itu bayanun lil jawaz. Kayak Nabi suah minum berdiri, itu mencontohkan bahwa berdiri kada haram. Itu maksudnya. Sebab bila Nabi itu duduk terus, karena dikira berdiri haram. Nah, lalu Nabi pernah berdiri, artinya boleh aja, artinya kada haram. Walaupun keputusan hukum imam mujtahid itu hukumnya makruh bila kada ada alasan yang kuat. Nah, ada yang sosok benar hendak berduduk, kada kawa, mau berduduk terjungkang pas minum berdiri, bisa nang kayak itu.
Oh aja minum kan ada banyak orang yang kayak acara-acara haul lagi yang banyak orang itu nah bahari bisa kumpul tuh disediakan banyu di halaman-halaman rumah orang untuk minum. Oh padat manusia menduduk tak kapit kita. Jadi minum paksa berdiri. Nah, itu naranya ada sesuatu yang membolehkan kita berdiri tadi. Nah itu ada jadi makruh nih tuh. Nah ini jadi wajib para nabi para rasul bersifat sidik. Nah, apa sidik? Benar. Benarnya di mana? Benar sebagai rasul, benar yang disampaikannya memang dari Allah. Baik itu perbuatan, baik itu ucapan maupun pembenaran sidin atau takririyah narannya. Itu keyakinan kita, i'tikad kita ahlus sunnah wal jamaah as'ariyah maturidiyah. Nah, lalu adabnya pulang. Kalau kita sudah yakin bahwa para nabi, para rasul bersifat sidik, yakin kada? Yakin. Amun yakin ada adabnya. Sebab keyakinan tanpa adab akan melemah keyakinan tersebut. Nah, keyakinan tanpa adab dianggap kada bernilai. Bisa kembang kimpis ya kita. Maka perlu adab. Nyawa yakin Allah Ta'ala ada, yakin, tapi kada bersembahyangan, berarti ujung-ujungnya bisa hilang keyakinan itu. Nah, kalau nyawa yakin bahwa nabi, para rasul bersifat sidik, kita ambil sebuting bahwa Nabi Muhammad bersifat sidik, maka adabnya 3. Nah, wajib hafal yang 3 nih. 1, maka hendaknya engkau siddiqkan, engkau benarkan i'tiqadmu. Nah, 1 dulu. Nyawa yakin kada bahwa nabi itu bujur? Nggih, yakin. Mun itu bujur akan i'tikad, jangan nyawa salah i'tikad. Sebab yang dibawa oleh nabi ini bujur dari Allah. Masalah i'tikad, masalah fikih, masalah amaliyah bujur dari Allah. Kenapa nyawa i'tikad salah? Nah, maka adabnya orang yang yakin bahwa para nabi, para rasul bersifat sidik, kita disuruh menuntut ilmu masalah i'tikad ini. Siddiqkan i'tikad kamu, bujurkan i'tikad, jangan sampai salah. Sebab bila i'tikad kita salah, berarti kada menyambut, kada merespon akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mun yakin bahwa nabi itu yang dibawa sidin, yang diucapkan sidin memang dari Allah, kenapa kada menuruti i'tikad sidin? Bujurkan i'tikadnya, Wak. Nah, maka bab i'tikad ya sifat 20. Nah, minum dulu aja. Nah, minum. Tuhan menyuruh minum ay. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pian minum juga. Sama aja. Minum juga. Nah. Minum lagi Tuhan. Minum. Tuhan menyuruh udah kawai. Sunnah 3 kali aja Tuhan. Nah, 3 kali. Hah? Tuhan menyuruh. Menggawi suruhan Allah syariat narnya. Kita yakin yang menghilangkan haus hanya Allah, i'tikad narnya. Nah, syariat digawi bujurakan i'tikad. Jangan sampai syariat digawi i'tikadnya pingkor aja kita. Ada bujur. Pingkor tuh ya bingkok. Pingkor tuh bahasa Belanda, bahari kan sampai belajar bahasa Belanda. Pingkor. Bingkok ya kita. Nah, i'tikad bujurakan. Silahkan minum obat, tapi jangan meyakini obat yang menyembuhkan. Nah, silahkan berusaha mencari rezeki, tapi jangan i'tikad bahwa usaha kita yang membuat kita dapat rezeki. Ada. Silahkan menggawi sebab, dan memang harus kita gawi sebab, tapi jangan berkeyakinan bahwa sebab memberi bakas. Jangan. Nah, bujurakan i'tikad. 1. Yang kedua, bujurakan niat beramal. Supan kita lawan Nabi. Nabi bujur-bujur utusan Allah. Dan yang disampaikan sidin bujur-bujur dari Allah. Kenapa niat kita kada bujur dalam beramal? Nah, ini adab kita. Kalau kita yakin Nabi itu bujur utusan Allah, bujur yang disampaikan sidin dari Allah, maka bujurakan niat kita beramal. Karena amal ini disampaikan oleh Nabi dari Allah.
semata-mata sidin menyampaikan semata-mata sebagai suruhan Allah. Itu yang niat bujur naranya. Seadanya kita bertamu lawan Nabi lalu bertakon, wahai Rasulullah, pian menyuruh kami sembahyang dan pian pun berdahulu menggawi sembahyang, kenapa garang? Aku disuruh Tuhan sidin. Disuruh Tuhan. Pian puasa dan menyuruh kami puasa, kenapa alasannya? Aku disuruh Tuhan. Karena aku utusannya, suruhannya. Nah, ini niat yang bujur. Nah, kenapa sudah sampai ke kita pingkur pulang niatnya? Kita melihat puasa, oh sampai kita gawi puasa. Kenapa menggawi puasa cangkal benar? Hendak langsing. Hendak langsing. Nah, lain karena disuruh Tuhan tuh, hendak langsing. Cakanya tahu kita buat puasa tuh cagar lamak, bisa kadang puasa tuh. Ya kalau karena hendak langsing tadi. Nah, ada juga orang yang membaca amal ini segala macam, padahal murni Nabi itu menggawi karena disuruh Tuhan dan menyampaikan ke kita karena disuruh Tuhan. Kenapa kita menggawi karena disuruh nafsu kita? Nah, karena disuruh Tuhan. Ini yang disebut niat yang salah. Kalau kita yakin, percaya bahwa Nabi kita Muhammad nih siddiq, benar-benar utusan Allah yang disampaikan sidin bujur, bujurakan juga niat kita di dalam beramal. Napa yang bujur niat beramal? Lillahi ta'ala, disuruh Tuhan juga sama. Nabi disuruh Tuhan, kita pun disuruh Tuhan. Nah, ini disebut mutabaah pada niat naranya. Nah, yang ketiga pulang, yang ketiga aja, ada banyak ada, cak 100 bisa mau nyanyok kepala tuh. Nah, untung 3 aja. Kalau tadi dia nyanyok, sudah awak garing, musibah segala macam, dapatnya 100 mah pada. Nah, alhamdulillah 3 adabnya tuh. Adab yang ketiga, bila kita yakin, percaya bahwa Nabi itu utusan Allah, yang disampaikan sidin memang dari Allah. Apa yang disampaikan sidin? Banyak. Sembahyang sidin sampaikan ke kita, puasa sidin sampaikan ke kita, berwudu sidin sampaikan ke kita. Yakin kada ini dari Allah? Yakin. Percaya kita itu dari Allah, Nabi sebagai utusan Allah. Nah, mun yakin, bujurakan amal ibadah kita jangan salah. Nah, kenapa umur sudah 102 tahun misalnya, umur sudah 102 tahun masih tak salah aja berwudu. Kenapa ulun sampai 102 tahun? Karena di sini kada ada jangan 102 tahun lah. Jadi kada ada yang tersinggung. Ulun pada kan 60, ada yang 60 tersinggung gini. Nah, tersinggung mah nyemu aku aja. Padahal kada, dasar bujur Jepang sekalinya. Nah, jadi umur sudah 102 tahun. Tapi berwudu masih salah paham. Karena ilmu lilihatan, kadang mau belajar, gengsi belajar. Aku pang tuha, aku pang sugih. Ada karena sugih gengsi belajar, ada karena tuha gengsi belajar, ada karena status sosial sudah tokoh masyarakat gengsi belajar. Padahal seorang salah, padahal seorang mutabah kepada Abu Jahal. Kenapa gengsi? Belajar. Munsuh pantang orang banyak ya gurunya 3 mata kita tuh. Berarti pian picak sebelah tuh. Belajar di kita cara berwudu kayak apa nah? Kayak ini kah? Kada boleh kita tuturutan menyirit kawan aja. Berwudu itu menyirit kawan kada boleh. Nah, ilmu menyirit kada boleh, harus ilmu belajar. Kada boleh ilmu menyirit, ilmu menyuntik kada boleh juga, harus ilmu belajar. Sebab bila ilmu menyirit dan menyuntik itu pembahasannya yang mengaturnya, yang memadahinya setan. Nah, amun ilmu belajar guru itu dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang bujur. Jadi belajar dari istinja kayak apa? Istinja. Napa istinja umur sudah 102 tahun? Babasuh bahira sejam setengahnya tuntong, babasuhnya aja. Belum lagi duduknya sejam setengah juga. Kenapa? Nyapang tadi rasa kada bersih aja. Nya kada belajar, pang coba belajar yang bersih itu kayak apa kriterianya? Belajar kriteria bersih itu kayak apa?
kriteria berasi istri saja kan tahu kita umur sudah 102 tahun. Nah, maka bicaramin pulang melihatin aja. Bersih juakah ya? Harau. Mata kenapa? Cucu kayak sangu caramin yang halus gitu kok ya sih. Anak melihati. Inya kada tahu kriteria ngalih ya. Kada tahu kayak piat yang naran berasi itu nang kayak mapa. Masalah haid, ibu-ibu bibinian harus belajar nang naran berhenti haid tuh kayak apa kriterianya, ada ciri-cirinya. Ini kamat kajian kan nih. Nah, jadi mun kita yakin Nabi itu, para nabi, para rasul, terutama kita umat Nabi Muhammad, kalau kita yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah, yang disampaikannya memang dari Allah, apa yang disampaikan sidin, amaliyah, kewajiban, kesunahan, jangan sampai salah. Karena Nabi ada salah sidin menyampaikan ke kita. Kenapa kita salah? Nabi manggawi kada salah, sidin sampaikan ke kita kada salah, murni dari Allah. Kenapa kita masih salah? Nah, jadi adab kita 3. Setelah tahu, setelah yakin bahwa Nabi benar-benar utusan Allah, yang disampaikannya baik ucapan, perbuatan maupun pembenaran memang dari Allah, yakin, maka kita bujurakan etikat kita. Kita bujurakan pulang niat kita beramal. Imbang itu bujurakan pulang amal kita supaya sah. Nah, ketiga-tiganya nintu, nah inilah yang disebut mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh minum aja, contohnya kata ngali-ngali minum. Nah, di sini ada mengandung 3 adab atas keyakinan yang 2 tadi. Yang 3 adab itu disebut mutaba'ah. Nah, ulun minum, nah bujurakan etikat bahwa yang menghilangkan haus hanya Allah. Cara minum bujur-bujur, jangan yang terbalik-balik enak. Bujur-bujur, jangan bahinak di situ sambil dilihati. Lo kan ada jarum pintol. Ya lo dilihati dulu. Nah, am pintolnya aja kada apa-apa, mun jarumnya ini ngalih. Dilihati dulu. Nah, bila perlu anu kayak ini bacakan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i alim. Bilanya pacah beracun tuh. Apalagi dihempas begini. Nah, kita minum bujur-bujur cara minum nang kaya Nabi, mengikutinya Nabi minumnya tuh betangking. Nah, ada tangkingnya dan tangannya kayak ini nah. Lalu minumnya 3 kali bismillah, 3 kali bismillah, tuntungnya 3 kali alhamdulillah, itu maksimalnya. Sekurang-kurangnya 3 kali itu, sekali di awal bismillah, di akhirnya alhamdulillah, itu sekurang-kurangnya. Jangan kada ingat kada bismillah. Nah, itu cara Nabi minum. Betul Nabi meminum satiguk, kada langsung ditaguk di muntung, tapi dikunyah-kunyah banyu itu dulu. Ada langsung masuk, ada dikunyah-kunyah banyu itu kayak kita mengunyah makanan, dirasa-rasakan, hanya langsung masuk. Nah, itu cara Nabi yang kayak itu minum. Nah, etikat bujur sudah, yang menghilangkan haus hanya Allah. Lalu minum cara kayak Nabi, bujur narannya gawian. Nah, niatnya pang minum kenapa? Niatnya semata-mata menjunjung perintah Allah. Jar Allah bila nyawa minum, bila nyawa haus, minum air Tuhan. Nah, jadi minum kita karena disuruh Tuhan. Nah, bujur kada niat, bujur. Etikat bujur sudah. Cara pang, caranya bujur. Fikihnya nih, bujur caranya. Berarti disebut mutaba'ah dengan Nabi narnya. Diminum aja sudah, kita sudah melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu minum aja kita kagandangan sama Nabi, kalihatan akhlak sedin. Ada juga orang yang bisi etikat bujur, yang menghilangkan haus hanya Allah. Inya minum karena disuruh Allah, bujur, niat etikat bujur, tapi tangan kiri. Salah kan tangan kiri kada salah, cuma akhlak Nabi kada sempurna kelihatan. Nah, pahamailah. Nah, insyaallah wallahu alam. Kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim.